Assalamualaikum ladies and gentlemen, pecinta sirah nabawiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sebelum saya lanjutkan, saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat saya Bima Aditya Ngudi Saputra yang berada di ibu kota Jakarta, karena telah mengingatkan saya untuk melanjutkan kisah sirah nabawiyah, karena memang saya sedang sibuk untuk melakukan saat ini sibuk jualan wedangan. Langsung saya bacakan kisah ke-31, yaitu teror Abrahah dari pinggir kota Mekah. Dan juga yang kisah satunya lagi, yaitu Abrahah mengutus seorang prajuritnya untuk mencari tahu siapa Raja Mekah untuk dibawa menghadap kepadanya. Langsung saya bacakan. Sumber masih dari kitab Ibnu Hisham jilid yang pertama. Abrahah mendirikan tenda-tenda di luar kota Mekah. Dia kemudian memerintahkan prajuritnya yang bernama Al-Aswad bin Maksud melakukan teror terhadap penduduk kota Mekah. Mengerikan, penduduk Mekah dirampok di negaranya sendiri. Harta benda dan hewan, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib, juga dirampok. Melihat ini, orang-orang dari suku Quraisy, suku Kinanah, suku Huzail, dan semua penduduk Mekah ingin melakukan perlawanan kepada Abrahah, namun tidak jadi. Karena setelah mereka hitung, mereka tidak akan sanggup menghadapi Abrahah. Mekah sudah jatuh mentalnya di hadapan Abrahah. Apalagi mereka ini belum pernah melihat gajah. Mereka jadi ketakutan karena sebelumnya tidak mengenal apa itu gajah, dan sekalinya melihat, hewan itu sudah di depan mata bersama pasukan perang yang besar pula. Pemirsa, setelah melakukan teror, Abrahah lalu mengutus seorang delegasinya yang bernama Hanatah Al-Himyari untuk menanyakan ke orang-orang Mekah siapakah raja mereka. Sampai di Mekah, dikatakan pada Hanatah bahwa raja Mekah adalah Abdul Muthalib. Hanatah lalu menemui Abdul Muthalib dan menyampaikan pesan dari Abrahah bahwa kedatangan mereka ke sini tidak untuk memerangi rakyat Mekah, tapi hanya untuk menghancurkan rumah yang ada di dalam Mekah, yaitu Ka'bah. Abdul Muthalib lalu menjawab kepada Hanatah bahwa demi Allah, orang-orang Mekah tidak bermaksud untuk melawan, karena mereka memang tidak punya kekuatan untuk itu. Ka'bah adalah rumah Allah dan rumah kekasihnya yang bernama Ibrahim. Jika Allah melindunginya, itu karena Ka'bah adalah rumahnya. Jika Allah tidak melindunginya, demi Allah, orang-orang Mekah sebenarnya tidak punya kekuatan untuk melindunginya. Pemirsa, Hanatah Al-Himyari
kemudian membawa Abdul Muthalib kepada Abraha. Abdul Muthalib dengan dikawal beberapa orang anaknya mengikuti Hanatah, memasuki kawasan militer pasukan gajah. Abdul Muthalib lalu mencari keberadaan Dzunafar, kawan lamanya. Sudah saya ceritakan di kisah sebelumnya, Dzunafar yang ditawan. Ketika bertemu Dzunafar, Abdul Muthalib lalu menanyakan tentang musibah yang menimpa Ka'bah ini. Dzunafar pasrah. Apalah arti seorang tawanan? Ia hanya menunggu saat dibunuh. Jika tidak pagi, maka berarti sore. Jika tidak sorenya, mungkin esok harinya. Dzunafar kemudian melakukan sesuatu yang bisa ia lakukan. Dia hubungkan Abdul Muthalib kepada Unais, sahabatnya yang menjadi prajurit kepercayaan Abraha. Dia katakan pada Unais untuk mempertemukan Abdul Muthalib kepada Abraha dengan membawa kehormatan Abdul Muthalib sebagai Raja Mekah. Unais lalu membawa Abdul Muthalib masuk tenda yang ada di dalamnya Abraha. Dia katakan pada Abraha bahwa Raja Quraisy sudah di depan pintu, meminta izin untuk menghadap. Seorang raja dari Quraisy yang memberi makan manusia di lembah dan yang memberi makan pula binatang buas di gunung. Ya Allah ya Rabb, pemirsa, demikian yang saya sampaikan kisah ke-31. Akan saya lanjutkan lagi kisah berikutnya. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah ya Rabb, aku mohon Engkau memberi kemudahan untuk kami, aku dan semua pemirsa yang menyimak kisah ini. Kami mohon Engkau memudahkan kami menuju Imam Mahdi. Apakah ada di rombongan bendera hitam Taliban Afghanistan, atau yang di sana hanya yang palsu rekayasa Dajjal? Kami mohon petunjuk-Mu, ya Rabb. Amin. Makan ikan, minum air kelapa. Pemirsa sekian dan sampai jumpa. Saya Bang Salman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.